Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini. Semoga kita selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini kami adalah kelompok 3, mata kuliah Bahasa Indonesia dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Angkatan 2020, kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan PKM GT kelompok kami yang berjudul Software Filter Hoax untuk semua platform legal dan robot auto-report hate speech di media sosial dengan orientasi futuristik. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Swastika Bintang Pramesti, kemudian ada Yunike Natasha Panjaitan, kemudian Clairine Angelia, lalu Rizky Alia Asta, setelah itu Karisma Nur Aziza, kemudian Rachel Natali, dan terakhir Gita Salsabila Khairon. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami. Ya, jadi pergerakan arus globalisasi yang cepat berpengaruh pada perkembangan bidang teknologi, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi. Mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi yang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi yang negatif. Sisi yang positif, aku jelaskan dengan contoh. Misalnya, PLN mau menyampaikan kabar ke masyarakat kalau misalnya di daerah X bakal ada mati lampu pada jam segini sampai jam segini. Itu kan PLN dapat memanfaatkan teknologi kayak WhatsApp, terus Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, sisi yang negatifnya, informasi bohong atau hoax juga jadi semakin menyebar dengan cepat. Menurut KBBI, hoax itu artinya informasi bohong. Akan saya jelaskan dengan contoh, misalnya pada tanggal 2 Maret 2020, kita semua tahu kalau misalnya sudah itu merupakan tanggal di mana pemerintah Indonesia menyampaikan kalau misalnya sudah ada 2 orang yang terinfeksi kasus COVID-19 di Indonesia. Tapi fakta yang menarik adalah pada tanggal 24 Maret 2020 sudah ada 41 kasus hoax yang dilaporkan kepada Polri yang berhubungan dengan COVID-19. Itu kan kurang dari 1 bulan itu sudah ada 41 kasus. Itu kan banyak sekali ya. Dan kabar terakhirnya pada bulan Agustus 2020 sudah ada hampir 2.000 kasus hoax, hampir 1.000 kasus hoax tersebar di hampir 2.000 platform di Indonesia. Lalu kita bahas tentang hate speech. Hate speech itu artinya ujaran kebencian. Bisa kita lihat definisinya di sini menurut UU ITE dan menurut remotv.or.id. Contoh kasusnya adalah TikTok menghapus 380.000 video ujaran kebencian di Amerika Serikat. Itu kan merupakan jumlah video yang sangat banyak ya. Dan ini menunjukkan kalau misalnya hoax dan hate speech itu merupakan sesuatu masalah yang nyata yang perlu solusi yang nyata juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, seorang psikologi bernama Veronica Dasa itu mengatakan bahwa seseorang yang menjadi korban cyberbullying akan mengalami dampak psikologis berupa gangguan mental. Oleh sebab itu, peneliti berinovasi untuk membuat software filter hoax dan robot auto-report dalam mengurangi hal-hal negatif akibat kemajuan teknologi. Penelitian mengenai robot pendeteksi hoax dan hate speech sebelumnya sudah pernah dilakukan, tetapi masih belum dikembangkan dan diaplikasikan secara masif. Sedangkan untuk menanggulangi permasalahan hoax dan hate speech itu perlu dilakukan tindakan yang radikal dalam skala masif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi efek dari paparan informasi hoax, yaitu kerusakan masyarakat Indonesia. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memilah informasi yang ada, membantu mengurangi persebaran hoax dan hate speech, serta membuat masyarakat menjadi lebih cerdas dalam berkomentar di internet. Di era yang semakin maju dan didukung dengan pesatnya perkembangan iptek,
Kita dimudahkan dalam mengakses segala jenis berita serta mengunggah komentar kebencian kepada siapapun. Menurut KBBI, hoax itu mengandung makna berita bohong. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Sedang menurut KBBI, ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek, seperti warna kulit, etnis, gender, cacat orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Hal ini akan sangat meresahkan dan menimbulkan dampak negatif jika terus dibiarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari hoax misalnya, seseorang mengunggah cara agar tidak terjangkit COVID-19 dengan meminum cotrimoxazole. Padahal kita tahu bahwa cotrimoxazole adalah antibiotik untuk mengobati infeksi karena bakteri. Dan apabila orang awam mengikuti cara tersebut, justru akan memperburuk kondisi orang tersebut dan memungkinkan adanya gangguan. Anissa Permatadita, Marketing Manager RTE and Beverage, Kraft Heinz ABC Indonesia menyebutkan, berdasarkan data dari Crimson Hexagon menunjukkan sebanyak 70.000 unggahan kemarahan dan ujaran kebencian terjadi setiap hari di media sosial. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada seorang dapat mempengaruhi psikis seorang tersebut hingga mendorong orang tersebut untuk melakukan bunuh diri. Seperti yang kita tahu, contoh kasusnya seperti kasus Suli yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Next. Nah, di sini peneliti berusaha mengembangkan software filter hoax untuk semua platform legal dan robot auto-report hate speech di media sosial dengan orientasi futuristik yang diharapkan dapat menekan jumlah hoax dan ujaran kebencian yang ada. Robot auto-report hate speech ini ditujukan untuk platform besar seperti WhatsApp, Instagram, dan lain karena kita tahu sendiri bahwa pengguna dari ketiga platform ini sangatlah besar. Nah, cara kerja sistem filter hoax ini seperti antivirus. Ketika kita sudah menginstalnya, software ini akan secara otomatis mendeteksi hoax dan mereportnya. Dalam mendeteksi hoax, filter software ini akan membandingkan berita yang ada dengan media-media pemerintah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Penyebaran hoaks dapat dihentikan dengan menggunakan software anti-hoaks, sedangkan penyebaran hate speech dapat dihentikan dengan menggunakan robot auto-report. Aplikasi anti-hoaks yang pernah dikembangkan di Indonesia ialah yang pertama, Hoax Analyzer oleh tim Cimol asal ITB yang dilombakan dalam Microsoft Imagine Cup 2017. Yang kedua, situs stormberghoax.id oleh komunitas di Facebook. Cara kerjanya ialah dengan membandingkan setiap kata kunci yang dimasukkan, lalu secara otomatis memunculkan situs berdasarkan kata kunci tersebut, hingga akhirnya muncul analisis dan persentase tingkat kebohongan. Hoax Analyzer oleh tim Cimol ITB ini menggunakan machine learning dan kecerdasan buatan. Sedangkan Thunberghoax.id oleh komunitas Facebook berbentuk ekstensi peramban Chrome dengan mekanisme crowdsourcing. Next. Ini contoh tampilan situs Hoax Analyzer oleh tim Cimol ITB. Diambil dari kompas.com. Next. Sedangkan ini contoh tampilan situs turnbackhoax.id. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah fitur melapor hoaks untuk umum. Next. Fitur situs turnbackhoax.id, para pengguna dapat melaporkan konten di internet yang diduga hoaks. Terdapat fitur search berbasis kata kunci untuk mempermudah pencarian rujukan. Konten yang bukan hoaks akan diverifikasikan bersama oleh publik pengguna Turnback Hoax. Semua orang bisa berdiskusi terkait kebenaran sebuah konten dengan mediasi tim administrator. Next.
Software filter hoax ini didesain untuk mengatasi hoax yang terdapat pada situs-situs di internet. Software ini mirip antivirus pada gawai, sehingga dapat langsung mendeteksi berita-berita hoax secara otomatis. Software ini juga dapat diperoleh secara mudah dan gratis, yaitu hanya dengan menggunakan pengunduhan. Dengan adanya software filter hoax ini, masyarakat dapat mengetahui secara langsung kebenaran berita, sehingga mencegah terjadinya penyebaran lebih lanjut dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Penyebab terjadinya hate speech ialah banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Robot auto report ini diciptakan untuk mengatasi hate speech pada media sosial yang sering digunakan, yaitu WhatsApp, Line, dan Instagram. Cara kerjanya ialah dengan memberikan tanda atau sensor pada kata-kata hate speech secara otomatis. Dengan adanya software ini, membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kata-kata yang membangun, bukan dengan ujaran kebencian. Selanjutnya, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan inovasi dari peneliti. Yang pertama ada programmer, memiliki keahlian dalam bidang IT sehingga dapat membantu peneliti dalam membuat aplikasi. Yang kedua, polisi dapat membantu dalam menangani oknum-oknum yang terlibat dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dengan memberi sanksi tegas sesuai perbuatannya. Selanjutnya ada Kominfo. Seperti yang kita tahu bahwa Kominfo memiliki tugas dalam bidang komunikasi dan informasi yang memiliki kaitan dengan hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, Kominfo telah memiliki alat bernama AIS yang dapat membantu dalam memberantas hoaks dan ujaran kebencian dengan aplikasi yang berbeda. Yang terakhir ada Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dapat membantu dalam pemberian sosialisasi mengenai software dan robot yang diciptakan oleh peneliti. Selanjutnya, penyebaran hoax dan hate speech semakin masif, didukung oleh perkembangan teknologi, dapat menimbulkan disintegrasi NKRI, sehingga inovasi peneliti perlu segera direalisasikan. Sebelum kedua aplikasi atau program tersebut dirilis ke publik, program perlu disetting dengan cara memasukkan informasi terkait hoax dan hate speech yang marak beredar di internet. Langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengguna internet mendapat proteksi dari hoax dan ujaran kebencian sehingga tujuan utama dapat tercapai ialah 1. Software ini harus diunduh pada setiap gawai pengguna internet di Indonesia. 2. Bila perlu, program ini wajib dipasang sebelum pengguna internet dapat mengakses internet. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian, keistimewaan software filter hoax untuk semua platform legal dan robot auto report hate speech ini adalah yang pertama, dapat mendeteksi hoax dan memfilter kata-kata ujaran kebencian secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah aplikasi ini tidak berbayar alias gratis dan mudah diakses masyarakat dari semua golongan. Yang ketiga adalah informasi atau berita pembanding dalam aplikasi akan terus mengalami pembaharuan karena bekerja sama dengan Mavindo. Nah, kesimpulan dari presentasi kami adalah yang pertama, era digital membuat kita dapat mengakses segala jenis berita, serta mengunggah komentar kebencian kepada siapapun, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan dampak negatif jika dibiarkan. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengembangkan software filter hoax untuk semua platform legal dan robot auto report hate speech di media sosial dengan orientasi futuristik. 2. Sebelum dirilis ke publik, program ini perlu dimasukkan informasi mengenai hoax dan hate speech yang marak beredar di internet melalui kerjasama dengan Mavindo, sehingga software dan robot dapat menyaring hoax. Yang ketiga, software ini bekerja seperti sistem antivirus pada laptop, sehingga apabila ada berita-berita yang tidak benar, akan langsung terdeteksi. Software ini dapat diperoleh secara mudah dan gratis dengan melakukan pengunduhan.
Robot Auto Report Hate Speech memiliki cara kerja yang hampir sama dengan software filter hoax, sehingga apabila ada ujaran kebencian pada media sosial, maka robot ini akan memberi tanda atau melakukan sensor kata-kata yang tidak baik. Selanjutnya, hal ini dilakukan agar setiap pengguna internet atau masyarakat dapat mendapat berbagai manfaat, seperti mendapatkan proteksi dari hoax dan hate speech yang beredar, kemudian memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menerima berita dari internet, kemudian masyarakat dapat mengetahui secara langsung kebenaran suatu berita, masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan aman dan tenang karena terhindar dari ujaran kebencian, kemudian masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan menggunakan kata-kata yang membangun, bukan ujaran kebencian. Oleh karena itu, software pendeteksi hoaks dan robot auto-report hate speech ini perlu diimplementasikan lebih lanjut dan harus dilaksanakan secara masif agar laju penyebaran hoaks dan hate speech dapat berkurang secara masif pula. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengakhirinya dengan sebuah pantun ya. Pas masih kecil suka hujan-hujanan. Meskipun begitu, besarnya tetap jadi papa. Walaupun kita saling berjauhan, tetap yakinlah akan berjumpa. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.